Musim panas 2025 ini, bursa transfer Liga Italia lagi-lagi dihebohkan sama nama Kapten Timnas Indonesia Jesus. Media Italia, Tutto Mercato bahkan sudah yakin kepindahan Jay dari Venezia cuma tinggal menunggu waktu, bukan tanpa alasan. Sejak Venezia turun kasta ke Serie B, hampir semua klub Serie A langsung pasang radar ke bek jangkung 190 cm ini. Dan yang bikin panas, Jay tiba-tiba menghilang dari 3 laga uji coba terakhir Venezia. Padahal dia ikut rombongan tur pramusim ke Belgia dan Prancis. Absennya ini langsung bikin spekulasi liar. Apa Jay memang benar-benar sedang disiapkan buat transfer besar? Kini bukan cuma 1, tapi 3 klub papan atas Serie A lagi mengkroyok Venezia demi tanda tangannya. Dan yang menarik, salah satunya bahkan sudah punya jalan rahasia untuk bisa membawa Jay keluar dari stadion Pierluigi Penzo musim ini. Jadi seperti apakah cerita di balik transfer Jesus? Mari kita ulas selengkapnya. In the echoes of history, our voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed for glory, for life. Kenapa Jesus jadi rebutan beberapa klub Serie A? Nama Jesus bukan sekedar populer karena statusnya sebagai kapten Timnas Indonesia, tapi juga karena performanya di musim lalu, bareng Venezia yang bikin kagum banyak pengamat Serie A. Bayangin aja, di tengah perjuangan tim yang akhirnya terdegradasi, Jay tetap tampil konsisten, jadi tembok kokoh di lini belakang dan memimpin rekan-rekannya sampai peluit akhir. Musim lalu, ia mencatatkan penampilan reguler di Serie A, menunjukkan ketenangan, kemampuan membaca permainan, dan duel udara yang nyaris selalu dimenangkan. Wajar kalau sejak bursa transfer dibuka 1 Juli kemarin, deretan klub elit langsung masuk radar peminat. Awalnya ada Pisa, Genoa, Udinese, dan Bologna. Tapi belakangan 3 klub paling agresif adalah Torino, Hellas Verona, dan Sassuolo. Bahkan jurnalis transfer top Italia, Alfredo Pedula, menyebut Verona sebagai klub pertama yang menghubungi Venezia. Sementara Sassuolo langsung mau paket 2 pemain, Jesus plus Fali Kande. Masalahnya, harga Jesus bukan main. Venezia mematok minimal 10 juta euro atau setara dengan 218 miliar rupiah. Bahkan Direktur Olahraga Venezia, Filippo Antonelli, disebut-sebut bakal kehilangan jabatannya kalau sampai melepas Jay di bawah angka itu. Situasi ini bikin ketegangan bursa transfer makin panas, karena kalau salah satu klub berani keluar uang sebesar itu, bukan cuma dapat bek tangguh, tapi juga seorang kapten dengan mental juara. Across the oceans wide on FaceTime road. 3 klub yang sekarang lagi adu cepat bahwa Jesus punya strategi berbeda-beda. Dan disinilah drama transfer ini makin menarik. Pertama, Torino. Posisi mereka cukup kuat. Musim lalu, finish di peringkat 11 Serie A yang punya sejarah besar dengan 7 gelar juara Liga. Presiden Urbano Cairo dan Direktur Teknik Davide Fagnati sudah menargetkan Jay sebagai prioritas transfer, tapi ada satu syarat. Mereka harus lebih dulu menjual bek Saul Coco ke Spartak Moskow. Kalau kesepakatan itu jadi, Torino bakal dapat dana segar 15 juta euro yang langsung bisa dipakai untuk menembus Jay seharga 10 juta euro. Menariknya, mereka ingin skema pinjaman plus opsi beli, tapi Venezia maunya langsung jual putus. Kalau kesepakatan Coco Spartak tembus, peluang Jay ke Turin bisa melonjak drastis. Kedua, Hellas Verona. Meskipun musim lalu hanya di posisi 14, mereka bergerak cepat jadi klub pertama yang mengkontak Venezia. Faktor utamanya, mereka butuh pengganti Daniele Gilardi yang sudah dilepas ke AS Roma. Pelatih Paolo Zanetti kabarnya tertarik banget sama profil Jay yang bisa jadi pemimpin di lini belakang. Tapi masalahnya kekuatan finansial Verona tak sebesar Torino. Jadi mereka harus pintar-pintar dalam negosiasi. Ketiga, Sassuolo. Tim ini baru saja promosi ke Serie A dengan status juara Serie B. Pelatih Fabio Grosso mau Jay untuk mengangkat level pertahanan mereka. Apalagi Sassuolo terkenal cukup berani dalam bermain menyerang.
Menariknya, mereka mau paket 2 pemain dari Venezia, Jesus dan Valicante. Tapi bersaing di level atas berarti mereka harus berani keluar modal besar, sesuatu yang belum tentu dilakukan Sassuolo di musim pertamanya kembali ke Serie A. Kalau dilihat di atas kertas, Torino jelas ada di pole position. Mereka punya modal sejarah, prestasi, pelatih yang berpengalaman, dan yang terpenting, mesin dana yang siap aktif kalau Coco mau dilepas ke Spartak. Verona unggul di kecepatan bergerak, Sassuolo unggul di ambisi promosi, tapi di bursa transfer, uang dan timing sering jadi penentu. Kini semua mata tertuju ke satu hal, apakah Spartak Moskow akan membuka jalan? Kalau iya, bukan tidak mungkin kita akan melihat Jesus berganti kostum dan tetap berkompetisi di Serie A musim depan. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on Facetime road. Sekarang pertanyaannya, dari 3 klub peminat tersebut, mana yang paling masuk akal untuk Jesus? Kalau bicara stabilitas dan target Eropa, Torino jelas unggul. Mereka bukan tim papan bawah, punya rencana jangka panjang dan potensi bermain di level yang lebih tinggi daripada sekedar bertahan di Serie A. Tapi, skema transfer mereka belum tentu cocok sama kemauan Venezia yang maunya jual putus. Verona bisa jadi pilihan kalau J ingin tantangan besar untuk mengangkat tim papan bawah ke zona aman. Apalagi di sana, dia bisa langsung jadi pemimpin pertahanan karena posisi itu benar-benar kosong setelah Gilardi harus pergi. Sementara Sassuolo, mereka bawa cerita berbeda. Tim yang baru promosi ini sedang membangun skuad untuk bertahan di Serie A, dan J bisa jadi pondasi utama proyek tersebut. Risikonya, musim pertamanya bisa penuh tekanan karena target utamanya jelas, jangan turun lagi ke Serie B. Yang menarik, Jesus sendiri belum menutup pintu untuk bertahan di Venezia. Dia pernah bilang, kalau saya tetap di sini, saya bahagia dan saya akan membela Venezia. Tapi kenyataannya, absen 3 laga uji coba beruntun, dikeroyok 3 klub peminat plus posisi Venezia yang turun kasta, bikin peluang dia hengkang semakin terbuka lebar. Jadi sekarang semuanya bergantung pada 2 hal. Apakah Torino berhasil menjual Coco ke Spartak Moskow, dan apakah Venezia mau melunak soal skema transfer? Kalau 2 hal itu terjadi, Jesus bisa saja resmi diumumkan sebagai pemain baru Serie A, bahkan sebelum bursa transfer ditutup awal September nanti. Dan kalau itu terjadi, bukan cuma media Italia yang heboh, tapi seluruh fans sepak bola Indonesia bakal merayakan momen ini. Kalau kita lihat situasinya sekarang, bursa transfer ini ibarat papan catur. Venezia memegang bidak paling mahal, yaitu Jesus. Dan semua klub yang berminat harus pintar mengatur langkah. Torino sudah di depan, tapi masih menunggu pintu terbuka lewat penjualan Coco ke Spartak Moskow. Verona dan Sassuolo masih mengintai, menunggu celah untuk menyalip di tikungan. Dan J sendiri sedang ada di titik yang menentukan masa depan karirnya. Kalau dia ke Torino, peluang main di klub stabil Serie A dan mungkin tembus ke kompetisi Eropa terbuka lebar. Kalau ke Verona atau Sassuolo, dia bisa jadi pemain inti mutlak dan pemimpin pertahanan, tapi dengan resiko yang lebih besar. Yang jelas, waktu terus berjalan. Bursa transfer akan ditutup pada 2 September mendatang. Dan beberapa minggu ke depan, kita akan tahu apakah Jesus akan tetap memakai ban kapten Venezia di Serie B atau naik kelas jadi benteng tangguh di klub elit Serie A. Jadi menurut kalian, dari 3 klub peminat ini, Torino, Verona, atau Sassuolo, mana yang paling cocok jadi rumah baru Jesus? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kita tunggu sama-sama kabar resmi berikutnya.